Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-262 akhirnya sekarang keluar juga. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter lalu, untuk pertama kalinya wakil kapten kesatria sihir Black Bull telah diperkenalkan. Dan kemunculan Nuts ini memang sangat mengejutkan. Betapa tidak, lantaran saat wajah wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini ditunjukkan, tiba-tiba dua buah tanduk tumbuh di keningnya dan sosok misterius juga muncul di bahu kanan Nuts. Ditambah lagi, di akhir halaman dan panel manga Black Clover chapter yang lalu, Nuts juga mengatakan kalau dia bisa mengajari Asta cara memakai kekuatan iblis. Yang itu berarti wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini sangat memahami atau mungkin juga menguasai kekuatan iblis. Pastinya Asta terkejut saat mendengar perkataan dari Nuts ini. Apalagi dia juga sama sekali tidak mengenal orang yang ada di hadapannya itu meski dia mengaku sebagai wakil kapten Black Bull. Namun yang mengejutkannya, di awal-awal chapter kali ini sosok misterius yang ada di bahu kanan Nuts itu rupanya juga bisa bicara. Soalnya dia menanyakan kepada Nuts yang dia panggil Tuan tentang siapa Asta itu. Asta yang akhirnya menyadari kalau ada makhluk misterius di bahu Nuts rupanya juga bisa langsung tahu kalau makhluk itu adalah iblis. Dan dia dibuat terkejut kembali oleh Nuts yang bisa berbicara dengan santainya kepada iblis. Oleh sebab itulah Asta yang tentunya semakin penasaran kenapa Nuts bisa bicara santai dengan iblis yang ada di bahunya itu menanyakan apakah orang yang sedang berdiri di hadapannya itu juga dirasuki iblis sama seperti dirinya. Dan menariknya, seperti tanpa beban, Nuts langsung mengiyakan pertanyaan Asta itu. Bahkan dia juga langsung memperkenalkan nama iblis yang ada di bahunya tersebut. Yang ternyata nama makhluk itu adalah Guimero. Jujur saja, dengan ditunjukkan iblis yang bisa memiliki wujud sendiri di dunia manusia tanpa perlu menggunakan grimoire berdaun 5 seperti yang dilakukan Zagreus sebelumnya membuat saya lumayan terkejut. Sebab sampai sekarang memang belum ada penjelasan mengenai hal ini. Apalagi sebelumnya Dante juga menjelaskan meskipun dia memiliki kekuatan iblis, tapi dia tidak secara langsung memiliki iblis di dalam tubuhnya. Lantaran jika dilihat dari penjelasan Dante, iblis bernama Lucifer yang dia miliki sekarang notabene masih berada di dunia bawah. Dan agar dirinya bisa menggunakan kekuatan Lucifer, Dante harus menjalin kontrak terlebih dulu. Oleh karena itulah agar Dante bisa menggunakan kekuatan Lucifer sepenuhnya dibutuhkan untuk membuka pintu gerbang yang bisa menghubungkan dunia manusia dan dunia bawah dengan menggunakan sihir pohon klipot. Memang benar iblis Guimero setelah Nuts tidak lagi menggunakan kekuatan iblisnya, dia juga ikut menghilang. Yang itu berarti Guimero hanya bisa muncul dan memiliki wujud sendiri ketika tuannya yaitu Nuts menggunakan kekuatan iblis. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah iblis Guimero berbeda dengan para iblis milik anggota Dark Triad yang masih berada di dunia bawah? Kalau menurut saya, kemungkinan Guimero sebenarnya juga masih ada di dunia bawah. Sebab sebelumnya iblis ini juga mengatakan kalau wujudnya ini hanyalah wujud sementaranya saja. Yang itu berarti meskipun memiliki wujud, itu bukanlah bentuk sempurna dari Guimero. Dan jika Guimero bisa memiliki wujud sendiri, maka ada kemungkinan iblis milik Asta nantinya juga akan bisa melakukan itu. Sebab nantinya yang akan menjadi guru Asta agar dia bisa memakai kekuatan iblis adalah Nuts. Tapi yang jelas dengan diperkenalkannya Guimero sebagai iblis, asumsi-asumsi yang mengatakan kalau makhluk yang ada di bahu Nuts itu adalah roh, entah itu roh iblis atau apapun, sekarang telah terpatahkan. Kemunculan Nuts yang mendadak pastinya membuat pembahasan mengenai orang ini akan lebih panjang. Namun meski kebanyakan pembahasan mengenai wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini adalah tentang kekuatannya, akan tetapi ada pula kejadian lucu yang bisa dibahas dari karakter yang satu ini. Yaitu meski sudah ditunjuk menjadi wakil kapten oleh Yami, Nuts rupanya belum pernah sama sekali pergi ke markas Black Bull. Sebab itu, dia merasa tidak heran kalau selain Yami tidak ada lagi anggota kesatria sihir Black Bull yang mengenalnya. Dan lucunya alasan kenapa Nuts sama sekali tidak pernah datang ke markas Black Bull lantaran dia benci sama Yami.
Dan jika dilihat dari apa yang dikatakan Nuts, sepertinya nasibnya sama dengan Zora yang dipaksa untuk bergabung dengan Black Bull. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, kekolotan Yami memang tidak mempedulikan apapun, termasuk dalam hal merekrut anggota. Tapi meski Nuts mengatakan kalau dirinya membenci Yami, bukan berarti dia tidak memperdulikan kaptennya dan kelompok kesatria sihir Black Bull. Buktinya dia masih menjalankan tugasnya sebagai wakil kapten yang baik saat Yami tidak ada, dengan cara meyakinkan Asta untuk tidak pergi sendiri ke markas Dark Triad, sekaligus mengatakan kalau masih ada waktu untuk menyelamatkan Yami. Dan jika melihat perkataan Nuts yang mengatakan kalau masih ada waktu untuk menyelamatkan Yami, itu berarti masih ada hal yang harus dilakukan oleh kelompok Dark Triad untuk menggunakan sihir pohon klipot meski mereka sudah berhasil menangkap Yami dan William. Memang benar apa yang dikatakan oleh Nuts ini merupakan sebuah kabar baik bagi Asta. Oleh sebab itu, meski Asta belum tahu apakah dia bisa mempercayai Nuts atau tidak lantaran dia memang belum begitu mengenal Nuts, tapi bagi Asta saat ini cuma orang yang sedang berdiri di hadapannya itulah yang bisa dia andalkan. Karena cuma Nuts seoranglah saat ini yang bisa mengajari Asta untuk menggunakan kekuatan iblis. Makanya Asta sampai memohon kepada wakil kapten Black Bull itu agar dia mau mengajarinya menggunakan kekuatan iblis. Namun lucunya, meskipun Nuts mengatakan kalau dirinya menyukai kejujuran Asta, dia juga mengatakan kalau Asta adalah orang yang tidak memiliki bakat. Yang pastinya apa yang dikatakan Nuts ini membuat Asta sangat terkejut. Apalagi Nuts mengatakan hal itu dengan tetap tersenyum manis. Tapi meski Nuts mengatakan kalau Asta tidak memiliki bakat, dia tetap mau mengajari Asta untuk menggunakan kekuatan iblis. Meskipun dia tidak mau mengajarinya sekarang. Soalnya dia lebih memilih mengajari Asta nanti. Sebab sekarang menurut Nuts, Asta terlebih dulu harus beristirahat dengan baik. Dan hal itu sangat wajar, lantaran sekarang tubuh Asta pasti masih kelelahan setelah bertarung habis-habisan melawan Dante. Rapat antara Kapten Kesatria Sihir Kerajaan Clover yang sebelumnya dikatakan oleh Dr. Owen pada chapter kali ini langsung bisa kita lihat. Namun berbeda dengan apa yang saya perkirakan pada pembahasan sebelumnya, rupanya Damnatio, Raja dan para bangsawan tidak ada yang ikut dalam pertemuan ini. Dan menariknya karena William sekarang tidak ada, makanya yang menggantikannya untuk menghadiri rapat adalah Yuno yang notabene adalah wakil Kapten Kesatria Sihir Golden Dawn. Dan saat Yuno baru masuk ke tempat pertemuan, Julius langsung sadar kalau Yuno sekarang sedang tertekan dengan melihat wajah Yuno yang sangat murung sekali. Akan tetapi menariknya dalam rapat ini, setelah mereka semua mendengar laporan dari Black Bull mengenai sihir klipot yang akhirnya menyebabkan Yami dan William tertangkap, meskipun para kapten ini saling berbeda pendapat, mereka semua rupanya sangat ingin menyelamatkan Yami dan William. Untuk Kapten Jack, meskipun dia berbicara sangat kasar, jika dilihat dari caranya bicara, sepertinya dia sangat ingin menyerang kerajaan Spade sendirian untuk menyelamatkan Yami dan William. Sedangkan untuk Charlotte Rosalie, tentu saja dia sangat ingin menyelamatkan Yami. Tapi karena ia takut kalau perasaannya diketahui oleh semua orang, makanya meskipun Rosalie sangat mengkhawatirkan keadaan Yami, dia tidak bisa bicara dengan lantang. Makanya karena saking sangat khawatirnya Rosalie pada Yami, ketika Real mengatakan mungkinkah Yami dan William telah tewas, langsung membuat dia sangat marah. Dan yang paling mengejutkan adalah sikap dari Nozel Silva. Lantaran saat dia menanyakan apakah Jack akan menyerang kerajaan Spade sendirian, dia malah mengatakan kalau dirinya sendirilah yang akan menghajar kelompok Dark Triad itu menggunakan tangannya sendiri. Yang hal itu tentu saja sangat mengejutkan bagi saya. Soalnya Nozel dulunya adalah Kapten Kesatria Sihir yang selalu menganggap rendah orang-orang yang bukan dari kalangan bangsawan. Dan seperti yang kalian tahu sendiri, Yami hanyalah orang luar. Dan seingat saya, William juga bukanlah orang yang berasal dari kalangan bangsawan. Oleh sebab itulah keinginan Nozel Silva yang ingin menyelamatkan Yami dan William ini sangat mengejutkan. Yang itu berarti kemungkinan sekarang sudut pandang Nozel mengenai rakyat jelata sudah berubah setelah dia bertarung dengan para elf dan iblis. Melihat rapat semakin kacau tentu saja membuat Fuegoleon menjadi marah. Dan lucunya melihat kekacauan yang sedang terjadi itu, Dorothy masih tetap tertidur. Sedangkan Real malah berpendapat yang sangat kocak kenapa rapat ini bisa menjadi kacau. Padahal Yami yang menurut Real adalah sumber dari kekacauan itu sendiri sekarang sedang tidak ada.
Dan di saat itulah tiba-tiba Nuts beserta Asta muncul di ruang rapat itu. Dan menariknya, kemunculan Nuts dan Asta ini bisa membuat para kapten terkejut. Memang benar, Nuts sudah merencanakan kemunculannya di ruang rapat para kapten itu. Sebab di malam sebelumnya dia mengatakan kalau ada tempat yang ingin dia datangi bersama dengan Asta. Akan tetapi yang paling menarik perhatian saya dari kemunculan Nuts ini bukanlah mengenai keberaniannya yang berani menyela rapat para kapten dan para kapten itu pun sedang dalam kondisi marah. Namun mengenai Nuts yang tiba-tiba muncul di ruang rapat tersebut. Jujur saja jika dilihat dari sihir Nuts saat mengalahkan kesatria sihir kerajaan Spade yang tengah memergokinya ketika dia sedang menyusup di markas Dark Triad, sihir yang digunakan Nuts memanglah sangat mirip dengan sihir milik Valtos. Oleh sebab itulah saya kira dulu Nuts adalah Valtos. Tapi setelah sekarang terungkap kalau Nuts adalah seorang pengguna kekuatan iblis, mungkinkah semua orang pengguna kekuatan iblis selain Asta bisa menggunakan sihir portal? Karena jika kalian ingat, Dante, Zenon, dan Vanica meskipun sihir mereka tidak berhubungan dengan sihir perpindahan, ketiga anggota Dark Triad itu juga bisa menggunakan sihir portal. Dan jika benar begitu, maka tidak heran kalau Nuts bisa dengan mudah berpindah tempat dan menyusup ke kerajaan Spade. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah yang direncanakan oleh Nuts dengan mendatangi rapat para kapten kerajaan Clover ini? Memang benar jika dilihat dari pangkatnya, Nuts memiliki hak untuk mengikuti rapat tersebut. Dan mungkin saja alasan kenapa dia mengajak Asta bersamanya adalah untuk meyakinkan para kapten akan identitasnya yang sebenarnya. Mungkinkah Julius sudah mengenal Nuts sebelumnya? Ya, hal itu bisa saja terjadi. Sebab Yami memanglah sangat dekat dengan Julius. Jadi bisa saja Yami pernah menceritakan soal Nuts kepada Julius. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-262 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.